Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Boleh sambil lambaikan tangan shalom. Kita akan mulai ibadah kita Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara tahu dalam ucapan syukur ada kuasa yang sangat luar biasa. Sesuatu yang mungkin tidak kita lihat dahulu, tetapi kita berterima kasih dulu kepada Tuhan. Masalah yang kita hadapi dahulu, kita gak lihat penyelesaiannya. Tapi dengan ucapan syukur, kita melihat dengan mata iman kita bahwa Tuhan sudah menyelesaikan untuk kita. Di dalam suatu ucapan syukur, waktu kita down sekalipun, tetapi ada Tuhan yang menguatkan kita. Di dalam ucapan syukur, apapun yang kita hadapi bersama dengan Tuhan, kita cakap melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara memulai satu ibadah dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan kita luar biasa. Ucapan hati, ini waktu-waktu yang indah untuk Tuhan. Kita bersyukur semata Allah kita. Segala sesuatu yang ke atas kebaikan Tuhan. Mari bawa penyembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ini hati kami berterima kasih kepada Tuhan. Kau sangat baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih kepada Tuhan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah
Tuhan adakan. Syukur, syukur bagimu. Sehati, ayo berterima kasih kepada Yesus. Mari bersyukur, terima kasih. Angkat suaramu berterima kasih. Sebab Yesus sangat baik. Tiada yang seperti Yesus. Terima kasih. Mari angkat suaramu. Ada ucapan syukur yang keluar. Sebab anugerahnya, sebab kebaikannya. Kami katakan Kau yang terbaik. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat segala anugerah-Mu. Kami berdiri, kami menyembah, sebab Yesus sangat baik. Haleluya. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah Yesus. Sebab Dia Raja, kami sembah Kau Tuhan, Engkau baik. Syaralabanda karalabase, Kau sangat baik, oh Tuhan. Syarabaralabanda karalabaralabaralabase. Haleluya. Ini syukur kami kepadamu. Oralabanda karalabaralabaralabase karalaba. Syarabaralabaralabaralabaralabaralabaralabase. Salamase. Syarabaralabase. Dari tempat ini, dari hati kami berterima kasih ya Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak
setiap lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang hadir maupun yang beribadah melalui live streaming, kita sepakat memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami serahkan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Biar dari tempat ini benar-benar keluar pujian yang mengagungkan nama Tuhan. Ada ucapan syukur yang keluar, sebab kami melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala kasih setiamu. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Boleh sekali lagi yang meriah tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Bapak saudara, kita beriman atau tidak, Allah kita tetap baik. Kita bersalah atau tidak, Allah kita tetap baik. Oleh karena itu, kebaikan Tuhan itu absolut. Amin. Tuhan kita luar biasa. Amin. Sekali lagi tepuk tangan untuk Allah yang baik. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Waktunya menyukakan hati Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan.
kita luar biasa. Katakan amin. Amin. Selamat duduk kembali Bapak Saudara. Di setiap kami yang bersyukur karena Engkau telah memilih kami sebagai anak-Mu Tuhan Yesus. Tapi Tuhan, ini pujian kami Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Iman kami Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang jadikan setiap kami Tuhan mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Sekali lagi katakan, jadikan setiap kami kudus dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Tiada bercela. Jadikan mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela.
Shalom semuanya. Saya percaya kalau kita ada pada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Untuk seluruh jemaat, untuk juga semua kita yang ada di tempat ini dari GBI, PRJ, Grup CK7. Saya percaya kita boleh sehat karena anugerah Tuhan. Yuk kita berdoa sebelum kita masuk dalam sharing-sharing kita hari ini, karena Tuhan begitu baik, luar biasa. Tuhan Yesus yang baik, Allah kami yang baik, Roh Kudus kami yang baik. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena Tuhan sangat amat baik. Bapa, kami siap untuk mendengarkan pesan-Mu, urapi setiap kami, hamba secara pribadi semua, tidak ada yang lebih. Semua karena kami mau belajar tentang Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Saya percaya Tuhan Yesus baik dan selalu amat baik dan tidak pernah tidak baik. Betul? Oke, kita akan masuk. Pesan Tuhan hari ini pasti harusnya membuat kita semakin mantap dalam Tuhan ya. Kita buka Kisah 1 ayat 8 ya. Kisah yang sangat terkenal, bahkan juga ayat yang sangat terkenal, banyak dihafal bahkan oleh banyak setiap kita. Kisah 1 ayat 8, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Wow, ya. Ini luar biasa ya. Ini semua kita suka ya, menjadi saksi Kristus ya sampai ke ujung bumi, dikatakan seperti itu ya. Nah, kalau mau jujur, orang Kristen sudah diperlengkapi Yesus dengan kuasa supranatural ya. Sudahkah kita menyadari hal ini ya? Ayat ini sebenarnya bukan hanya bicara menjadi saksi, artinya bersaksi di mana-mana saja. Saya sudah bersaksi, Bu Indri sudah di Amerika, di Eropa, di mana-mana. Fine, itu bagus, luar biasa. Tapi ada yang lebih lagi luar biasa sebagai pesan Tuhan pada setiap kita hari ini, yaitu apa? Ini berbicara tentang tingkat kepercayaan yang akan diperluas oleh Tuhan. Wow, diperluas dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Ini berlaku untuk apapun dalam kehidupan kita. Mungkin usaha kita diperluas, kita punya pelayanan diperluas, kita punya kesehatan diperluas, tanggung jawab kita diperluas. Apapun yang ada dalam aspek kehidupan kita, Tuhan akan perluas. Wow, luar biasa ya. Ini tidak main-main ya. Sukacita kita juga akan diperluas ya. Kerukunan dalam keluarga akan diperluas ya. Damai sejahtera akan diperluas. Intinya semua yang baik-baik akan semakin diperluas oleh surga. Wow, kuasa ini diberikan kepada setiap kita karena kepercayaan Tuhan yang semakin meningkat. Seperti kita tahu cerita Yusuf, betul? Awalnya dipercayakan menjadi apa? Untuk kepala ART ya, kepala rumah tangga di Potifar, betul? Kemudian diperluas dalam penjara, dia dipercayakan. Bahkan sampai kemudian kata Firaun apa? Semua ini adalah kuasamu. Bahkan rakyat tunduk pada perintahmu. Hanya yang membedakan engkau dengan aku adalah tahtaku. Wow, ini bukan hanya diperluas sekedar 1 cm, 2 cm, 3 cm. Tapi luar biasa. Menjadi orang kepercayaan di Mesir ya. Itu Yusuf. Kalau kita lihat lagi Daud juga diperluas, betul, dari angon 2-3 kambing menjadi gembala untuk seluruh bangsa Israel, menjadi raja Israel, menjadi Israel pertama, betul? Yang luar biasa. Abraham juga diperluas. Kalau kita lihat awalnya dia hanya cuma berharap Ishak, tapi Tuhan perluas menjadi bapa segala orang percaya. Wow, luar biasa. Siapa lagi? Daniel juga kita lihat diperluas. Awalnya dia hanya dipercaya oleh seorang raja, betul, oleh Nebukadnezar. Kemudian diperluas menjadi Raja Belshazzar. Kemudian Raja Darius dari Persia. Artinya semua diperluas ya. Ini rencana Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Kapasitas kita mau diperluas. Dan ini bukan hanya kepada mereka, tapi kepada setiap kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Luar biasa, betul? Nah, mungkin kita ingat kisah tentang Yabes ya. Yabes ini ayatnya nggak banyak di Alkitab, tapi yang luar biasa ada pesan Tuhan yang penting hari ini kita akan belajar. Kita buka 1 Tawari 4 ayat 9 sampai dengan 10 ya. Kita lihat, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes diberikan ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Luar biasa ya.
sekarang kita akan bahas, kita akan pelajari ya. Saya suka sekali kalau belajar tentang pribadi-pribadi di Alkitab ya. Karena dari sana kita bisa belajar banyak ya. Itu bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar kita baca, tapi ada sesuatu pesan-pesan yang sangat penting yang Tuhan mau bicarakan kepada kita, mau sampaikan pada setiap kita. Nah dikatakan kalau kita lihat dari namanya saja, Yabes ini sudah beban berat, beban satu tanggung jawab yang tidak main-main. Kenapa? Namanya melambangkan penderitaan daripada sang ibu. Tidak main-main, kiranya dikatakan waktu saya melahirkan dia dalam keadaan kesakitan. Ini bukan main-main, ini beban moral bagi seorang anak sejak lahir dalam kandungan. Sudah diberikan nama yang sangat-sangat tidak mudah, betul? Dan ini dialami oleh Yabes. Kesaksian saya punya anak rohani. Waktu itu sang ayah mungkin mengecewakan mamanya. Mamanya lagi hamil ya. Nah apa yang terjadi? Waktu anak ini lahir ya. Karena mamanya sangat sakit hati dengan papanya. Karena papanya sering main perempuan. Waktu anaknya lahir, laki-laki sehat padahal awalnya. Tahu apa nama anaknya? Tabah sampai akhir. Tidak main-main, berat sekali. Dan apa yang terjadi? Sebulan kemudian anak ini meninggal. Jangan anggap enteng, ini bukan hal yang mudah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini, kalau engkau memberikan nama kepada anak-anak kita, berikan nama yang sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Jangan nama yang membuat mereka jadi beban, nama yang membuat mereka sangat-sangat menderita. Karena tidak mudah untuk seorang anak yang baru lahir sudah mendapatkan nama yang sangat-sangat tidak mudah untuk dijalankannya. Ini Yabes, pertanyaan, apakah dia menjadi kepahitan? Apakah dia menjadi tawar hati? Apakah dia menjadi kecewa dengan hidupnya? Ya, no jawabannya. Mana buktinya? Doa Yabes ini doa yang sangat terkenal, memotivasi banyak orang. Bahkan ada lagunya, betul? Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan seterusnya. Ini lagu sangat terkenal. Bahkan banyak gereja-gereja sebelum doa berkat mereka memperkatakan doa daripada Yabes ini. Ini doa yang sangat terkenal ya. Dan yang luar biasa bukan hanya karena isi doanya, tapi Tuhan mengabulkan permintaannya ini. As simple as it is ya. Nah Yabes mengalami perluasan langsung daripada Tuhan ya. Jadi pesan Tuhan pada setiap kita hari ini. Kalau Yabes saja tidak ciut dengan beban nama yang sangat berat. Bagaimana dengan kita menghadapi pandemi ini? Sudah hampir masuki 3 tahun. Apakah kita merasa enggak kuat Bu Indri? Terlalu berat beban saya ini. Yabes si kecil saja dari mulai orok sudah mendapat nama yang tidak mudah. Tapi dia bisa bertahan, bahkan dia bisa menang. Bagaimana dengan kita? Nah hari ini kita akan belajar ya. Kita akan belajar dari respon seorang yang namanya tidak banyak dicatat di Alkitab. Tapi bisa menggoncangkan kerajaan surga. Melalui apa? Doanya dikabulkan oleh Bapa. Wow ya. Kita akan belajar hari ini ada 6 hal tentang Yabes ini ya. Kita akan belajar satu persatu ya. Jadi doanya dikatakan kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku. Melindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ini doa yang sangat simple, yang sederhana dari seorang yang bernama Yabes. Tapi yang luar biasa. Ada kekuatan, ada power, ada hal-hal yang luar biasa yang sampai surga tersentuh dan doanya dikabulkan Tuhan. Kita akan belajar apa rahasianya. Nah nomor 1 ya, kita akan buka ada 6 poin yang akan kita belajar hari ini. Yang pertama dikatakan doa Yabes ini kalau kita baca ya, dia berdoa nggak pakai introduction loh, betul? Biasanya kita kan kalau berdoa Tuhan Yesus engkau baik luar biasa. Lalu pasti ada kata-kata introduction, betul? Tapi dikatakan doa Yabes langsung straight to the point ya. Langsung minta kepada Tuhan. Apa yang kita dapat dari fakta ini? Ya kesannya Yabes ini kok nggak punya tata krama ya Bu Indri? Kok langsung main minta aja? Mbok harusnya kan ngomong dulu dong, Tuhan terima kasih engkau baik bla 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 bla, betul? Nah ini kenapa bisa langsung? Ada 2 skenarionya, ada 2 versinya. Yang pertama, kita pasti bilang ini Yabes kurang sopan Bu Indri ya. Tidak menghargai Tuhan. Masa langsung main minta saja? Mbok harusnya kan ada basa-basi dulu dong, ada introduction dulu dong, betul? Itu yang pertama, kita anggap Yabes tidak tahu tata krama rohani. Yang kedua, versi yang berbeda. Sepertinya kalau menurut kita, kenapa sampai Yabes langsung bisa berani minta kepada Bapa? Karena dia punya hubungan yang sangat personal dengan Tuhan. Ini yang mungkin selama ini kita kurang perhatikan ya. Dia punya hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Sehingga buat dia bisa langsung minta kepada Bapanya. Bayangkan kalau saya mengenal saudara-saudara di tempat ini, mengenal dekat. Pasti kita akan bisa telepon anytime, langsung ngomong ya, langsung bisa nego karena dekat. Tapi kalau kita nggak punya hubungan dekat, pasti nggak akan semudah itu, betul? Nah Yabes berarti punya hubungan yang sangat dekat
dengan Bapa. Maka dia bisa langsung minta tanpa harus pakai introduction duluan. Coba kita lihat tentang doa daripada Abraham kepada Tuhan waktu Sodom mau dihancurkan. Yuk kita buka Kejadian 13 ayat 23. Supaya di tempat ini, ayo mari kita belajar hari ini ya, apa yang menjadi pesan Tuhan pada setiap kita hari ini. Kejadian 13 ayat 23. Abraham datang mendekat dan berkata, ini bicara tentang doa ya. Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama dengan orang fasik? Langsung to the point. Ini Abraham. Langsung dia berkata, apa engkau mau menghancurkan orang-orang benar nih? Ceritanya seperti itu ya. Ayat 25. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama dengan orang fasik. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Wow! Doa Abraham sangat menohok Tuhan, betul? Ini straight to the point. Masa katanya hakim yang adil? Masa seperti ini? Kok berani-beraninya Abraham seperti ini? Jawabannya sederhana. Kenapa berani-beraninya? Karena dia punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Maka dia bisa ngomong apa adanya dengan Tuhan. Ini yang luar biasa ya. Bahkan kalau kita baca seterusnya, bukan hanya sekedar dia berkata seperti itu. Dia bahkan nego dengan Tuhan. Kalau 50, kalau 40, kalau 30, kalau 20, kalau 10. Sangat-sangat santai ngomong dengan Tuhannya. Mana buktinya Abraham dekat? Kita buka coba Yakobus 2:23. Dia adalah sahabatnya Allah. Dia sangat intim dengan Tuhan, makanya gak heran doanya begitu bebas. Langsung kepada poinnya. Dia tidak merasa ada penghalang dengan Tuhan karena dia adalah sahabat Allah. Yakobus 2:23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu padanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Wow. Makanya hari-hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, brother, sister, hari ini jangan bangga hanya sekedar kita jadi orang Kristen. Tapi marilah kita kejar keintiman dengan Tuhan agar kita bisa menjadi sahabatnya. Karena seorang sahabat akan berbeda, fasilitasnya akan berbeda, kita punya juga cara berdoa akan berbeda, ibadah kita akan berbeda karena dia bukan hanya sekedar Tuhan, tapi sahabat kita, keintiman yang luar biasa, ada personal relationship. Dan ini yang harusnya kita kejar di akhir zaman ini ya. Kejarlah keintiman. Dikatakan Yabes adalah sahabat Tuhan. Dikatakan Abraham adalah sahabat Tuhan. Dikatakan Hizkia adalah sahabat Tuhan. Maka waktu dia divonis akan mati, dia bilang, Tuhan masa sih engkau gak ngelihat aku? Tuhan perpanjang 15 tahun umurnya. Hari-hari ini sekedar hanya menjadi Christian, itu baik tapi gak cukup. Tapi mari kita kejar untuk menjadi sahabat Tuhan. Yang kedua, ini tentang doanya ya. Kita lihat doa daripada Yabes. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Wow. Yabes berdoa seperti ini. Kesannya kalau kita bilang Yabes ini kemaruk ya Bu Indri. Masa belum apa-apa langsung minta berlimpah-limpah. Kenapa Yabes berdoa seperti ini? Karena Yabes tahu siapa Allahnya. Dia tahu siapa sahabatnya. Dan dia pegang janji daripada sahabatnya. Apa janji daripada Bapa? Kita buka Yohanes 10 ayat 10b. Ini janji daripada sahabat Yabes. Daripada Tuhan, daripada Allah kepada setiap kita umat kesayangannya. Aku datang, kata Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya segala kelimpahan. Luar biasa. Tuhan datang ke dunia ini, Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Ini bukan karena Yabes serakah. Lagi-lagi seringkali kita salah pengertian. Kita pikir Yabes ini serakah ya, mintanya berkelimpahan. Nah ini yang seringkali menjadi kesalahan kita. Jangan menjadi anak Tuhan yang minimalis. Please. Kenapa saya berkata begitu? Karena Allah kita maksimalis. Allah kita gaspol kepada kita. Harusnya kita juga maksimal kepada Tuhan, betul? Bukti Allah gaspol, datang ke dunia ini sebagai manusia. Lahir di kandang binatang, mati di kayu salib. Menyediakan tempat nanti kalau kita pulang ke surga. Bahkan diberikan roh penolong pada kita di dunia ini. Tuhan kita tidak biasa-biasa. Dia maksimalis bagi anak-anaknya. Tapi seringkali doa kita minimalis. Sepertinya kita kurang yakin ya. Nah Yabes ini kenal siapa sahabatnya. Dia kenal pribadinya. Dia kenal kemampuannya. Dia kenal integritas daripada sahabatnya. Maka dia berkata, kiranya engkau berkati aku berlimpah-limpah. Sementara banyak kali kita mengaku anak Tuhan. Sudah melayani tapi kita doanya pesimis.
Bagaimana engkau berkata engkau mau menggoncangkan surga kalau doa kita pesimis? Mana buktinya? Buka Markus 4 ayat 38. Ini orang yang tahu kebenaran, melayani 24 jam di udara, nggak jadi jaminan. Waktu engkau dan saya bersikap minimalis menghadapi hidup ini, tidak akan bisa kita mengalami perkara besar. Surga nggak tergoncang dengan pribadi-pribadi yang minimalis. Surga suka dengan pribadi-pribadi yang maksimalis, yang antusias. Apalagi kita antusias kepada janji Tuhan. Markus 4 ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Wow. Saya mau tanya, apa ini doa maksimalis? No, ini doa yang sangat minimalis, bahkan hampir-hampir desperate. Hampir-hampir seperti orang yang patah semangat, putus asa. Berani-beraninya kita berdoa, "Guru, engkau gak peduli kalau kita binasa di masa pandemi ini. Please lah, ubah doa kita." Jadilah doa-doa seperti Yabes yang maksimalis dalam Tuhan ya. Nah, kalau mau ngomong, ini orang biasa, mungkin Tuhan gak terlalu keberatan. Tapi yang ngomong ini orang yang tahu kebenaran, murid-murid yang 24 jam bersama dengan dia. Hati-hati waktu kita mulai ragu dengan Allah kita gak yakin Allah kita punya kapasitas, punya kemampuan. Kita akan mengecewakan Tuhan dan yang rugi di pihak kita. Waktu engkau bimbang, waktu engkau ragu, waktu gak yakin, mana buktinya? Buka Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan 7. Waktu kita berdoa minimalis karena kita gak yakin akan kuasa Tuhan, gak yakin akan kemampuan Tuhan. Perhatikan, Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan 7. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Wow, so sad. Kenapa kita gak bisa menggoncangkan surga doa kita? Karena doa kita minimalis. Doa kita doa yang pas-pasan. Doa kita doa yang stres. Doa kita doa yang putus asa. Engkau dan saya berkata, "Tuhan, kau tidak peduli dengan hidupku." Tidak bisa menggoncangkan surga. Makanya dikatakan kenali Allah kita, kenali sahabat kita. Makanya kalau kita hanya menjadikan dia hanya sebagai pribadi yang harus kita sembah, tapi kita nggak kenal, kita akan rugi. Kalau Yabes kenal persis siapa sahabatnya, dia kenal persis siapa bapaknya, makanya dia sangat yakin dalam doanya. Karena itu adalah janji Tuhan. Engkau akan hidup berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b itu menjadi kekuatan daripada Yabes. Nah, seringkali kita seperti ini, kita mulai pesimis, kita minimalis. Akibatnya kita jadi penonton, hanya menjadi audiens dalam hidup ini. Orang lain mengalami terobosan, kita nggak mengalami terobosan. Siapa yang salah? Bukan Tuhan, tapi sikap kita yang sangat-sangat pesimis, yang sangat-sangat minimalis di hadapan Tuhan. Yang kedua, itu tadi tentang doa, tentang hidup yang berkelimpahan ya. Jadi jangan bilang Yabes serakah. Memang itu rencana Tuhan bagi setiap kita ya. Kelimpahan dalam hal apa? Dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dalam kesehatan, dalam kerukunan, dalam pelayanan, dalam apapun. Itu sebenarnya rencana Tuhan. Yang ketiga, doanya seperti ini. Kiranya Tuhan memperluas daerahku. Betul? Aduh, Yabes ini Bu Indri kebangetan. Tadi minta kelimpahan, sekarang minta perluas. Kok rakus banget? Bukan. Kenapa Yabes doanya seperti ini? Karena dia tahu persis apa yang jadi rencana Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Buka Yohanes 14 ayat 12. Ini perkataan Yesus langsung loh tentang kita bisa melakukan perkara-perkara yang spektakuler dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Wow, bayangkan kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan Bapa. Tidak main-main, artinya apa ya? Kita bisa diperluas daerah kita. Dipercaya ya, melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Nah, ini Yabes tahu, Yabes tangkap. Dia makanya kenal sekali dengan bapaknya. Dia kenal sahabatnya. Maka tadi saya katakan dari awal, waktu engkau dan saya tidak mengenal siapa Allah yang kita sembah, makanya membuat kita itu agak maju mundur. Karena kita gak yakin, masa sih saya mau diperluas daerah saya, masa sih hidup berkelimpahan daripada Tuhan mau diberikan pada saya. Kita ragu, maju mundur. Sementara apa kata Tuhan pada orang maju mundur? Tidak mendapat apa-apa. Nah, dikatakan melakukan perkara yang besar, tidak main-main ya. Ini yang berkata bukan saya, tapi Yesus langsung. Bukan malaikat, bukan Gabriel, bukan asistennya, tapi langsung Yesus yang berkata melakukan yang lebih besar
daripada yang aku lakukan. Nah, caranya bagaimana Bu Indri? Apa mungkin kita bisa melakukan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan? Yes, bisa. Mana buktinya? Buka 1 Yohanes 4 ayat 4b. Supaya di tempat ini mari kita buka pola pikir kita agar kita boleh menjadi Yabes-Yabes di akhir zaman ini. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Wow, gak main-main, dikatakan lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Ya, dunia ini semuanya akan bisa kita hadapi karena roh kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Nah, dikatakan tadi, apa yang membuat kita punya roh yang besar? Ingat roh Allah, pada saat gelap menjadi terang itu roh Allah yang bergerak, betul. Artinya kita bisa mengubah yang tidak pasti menjadi satu kepastian. Dunia pada saat ini tidak punya kepastian. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan Ukraina, dengan Rusia sekarang. Kita nggak tahu dengan apa yang terjadi dengan pandemi saat ini, dengan Omikron, dengan semuanya. Tapi dalam Tuhan, waktu kita punya rohnya yang hebat, kita tahu apa yang jadi rencana Tuhan bagi kita. Bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan. Wow, luar biasa ya. Tinggal sekarang, mari maksimalkan roh Tuhan dalam hidup kita. Maka pesan daripada Rasul Paulus, jangan padamkan roh. Kita seringkali padamkan roh ya. Roh sudah diberikan kepada kita, tapi kita bilang, masa sih? Nggak mungkin ya. Itu sama dengan memadamkan roh. Waktu engkau padamkan roh, kita tidak akan bisa mengalami apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Yang keempat, dikatakan doanya, kiranya tanganmu menyertai aku. Ini luar biasa. Sering kita miss di sini. Kita pikir kita berhasil, kita bisa bertahan di zaman saat ini karena kekuatan kita, karena koneksi kita, karena keahlian kita, karena networking kita, karena jeripaya kita. Padahal semuanya ini bisa kita hadapi sampai hari ini karena ada penyertaan Tuhan. Waktu Tuhan beserta dengan kita, kita bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin bersama dengan Tuhan. Penyertaannya, kebersamaan Tuhan. Makanya ada doa Musa yang sangat terkenal. Kita buka Keluaran 33 ayat 15. Ini doanya bahkan ada lagunya, betul? Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Luar biasa. Bila kau tak besertaku. Itu ya lagunya ya. Itu lagu yang sangat terkenal, betul? Musa bilang, pokoknya kalau bukan engkau yang suruh, aku gak mau jalan. Ini seorang Musa, hamba Tuhan yang luar biasa. Dia tidak mau melangkah kalau tidak beserta dengan Tuhan. Nah, ini juga doa daripada Yusuf. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, dia gak akan mungkin bisa bertahan. Apalagi menjadi berkat di penjara. Dalam keadaan terjolimin. Dalam keadaan mengalami hal tidak menyenangkan. Kenapa bisa? Very simple. Waktu ada Immanuel, ada Tuhan beserta dengan kita. Kita bisa melakukan hal-hal yang spektakuler. Ini doa daripada Yabes karena dia tahu persis, bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku, tapi waktu engkau beserta dengan aku Tuhan, aku pasti akan bisa melakukan perkara-perkara besar. Nah, kalau kita lihat ada lagi satu lagi doa viral daripada seorang Daud ya. Ini doa-doa yang luar biasa. Mereka bukan doa minta harta, minta ini. Coba buka Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini doa daripada Raja Daud yang luar biasa. Dia tidak takut kehilangan hartanya, istananya, ratunya, anaknya, apapun dia gak takut. Tapi dia takut kalau sampai dia kehilangan hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan adalah modal Daud. Penyertaan Tuhan adalah modal Musa. Penyertaan Tuhan adalah modal kita bertahan di zaman ini. Itu yang kelima. Yang keenam, doa daripada Yabes. Dia katakan melindungi dari malapetaka ya. Apa artinya ini? Yabes sangat sadar bahwa setiap kita tidak lepas daripada masalah. Jangan pernah kita pikir karena kita orang Kristen, kita ikut Tuhan, melayani Tuhan, gak mungkin ada masalah. Siapa bilang? Kita ingat bagaimana murid-murid waktu itu mereka disuruh oleh Yesus untuk pergi ke seberang, betul? Nah, sekonyong-konyong dikatakan ada badai. Artinya masalah bisa datang anytime. Seperti pandemi ini, kita gak pernah tahu. Tiba-tiba ada masalah yang begitu besar. Semua orang shock, kaget. Tadinya tenang-tenang. Sekarang semuanya dalam keadaan pakai masker. Dalam keadaan takut ini. Karena memang masalah bisa datang sekonyong-konyong. Dan dikatakan Yabes tahu persis bahwa memang masalah ada ya. Nah, anak-anak Tuhan suka tidak suka harus mengalami musim ini. Ada musim semi, ada musim gugur, ada musim paceklik, ada musim juga musim dingin dan musim panas. Nggak selalu musim semi. Ada kalanya musim gugur. Nah, waktu kita sadari ini ya, kita
kita akan berbeda. Makanya dikatakan tadi bagaimana caranya Bu Indri mengatasinya. Bukan kita doakan Tuhan angkat malapetaka ini, bukan. Tapi doakan Tuhan bagaimana aku bisa beradaptasi dengan masalah ini dan bisa meresponi sesuai dengan kebenaran. Itu yang harusnya kita minta, betul? Nah, Yabes tahu persis bahwa ikut Tuhan bisa ada malapetaka. Maka doanya tadi dikatakan adalah apa? Lindungi dari malapetaka. Dia nggak bilang jangan ada malapetaka. No, karena setiap kita bisa mengalami malapetaka. Mungkin berbeda-beda. Ada orang malapetakanya masalah ekonomi, ada yang masalah kesehatan, ada yang masalah rumah tangga, ada yang masalah anak, ada yang masalah pelayanan. Intinya malapetaka identik dengan kehidupan orang Kristen. Tapi jangan takut, waktu Tuhan beserta dengan kita, waktu kita maksimalis dengan Tuhan, ya ada masalah. Semua bisa kita hadapi. Nah, dan yang berikutnya ya, yang paling terakhir adalah apa? Dikatakan seperti ini. Kesakitan tidak menimpa aku. Wow, ini doa yang terakhir daripada Yabes. Apa artinya ini? Kesakitan tidak menimpa aku. Artinya Yabes memang sakit. Tapi yang luar biasa dia mengaku, aku sakit hati, aku kecewa, aku terluka, aku tertusuk. It's okay. Waktu engkau berkata, aku dalam keadaan sedih, aku rasanya patah hati, aku rasanya kecewa. Gak ada yang salah dengan itu. Karena waktu engkau tidak mau mengakui, kita tidak akan bisa mengalami pemulihan. Karena pemulihan hanya bisa terjadi waktu ada pemberesan, yaitu ada pengakuan. Ya. Dan dikatakan Yabes mengakui, aku sedih, aku lemah, aku takut, aku terluka, aku sakit hati. It's normal. Jangan takut, jangan merasa berarti saya orang lemah Bu Indri. No, semua kita bisa mengalami. Bahkan Yesus sebagai anak manusia 100% pernah mengalami? Pernah. Kita buka Matius 26 ayat 38 dan 37 dan 38. Yuk kita lihat. Dan ia bawa Petrus dan kedua anak Zebedeus besertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Matius 26 ayat 37 sampai 38 ya. Lalu katanya pada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ini Yesus loh, anak Allah. Wow. Anak Allah aja dia berani mengungkapkan perasaannya, dia sedih, mau mati rasanya. It's okay untuk kita berkata, aku sakit hati. Aku terluka, aku merasa kok tega orang seperti ini padaku. Gak ada yang salah ya. Sebagai manusia 100%. It's okay to be sad. It's okay to be hurt ya. Gak ada yang salah dengan itu. Asal jangan kita tinggal di dalamnya, betul? Nah, orang-orang seperti Musa pernah merasa seperti ini? Pernah dong. Waktu dia menghadapi Amalek, tangannya dikatakan penat. Dan dia ngomong sama Hur dan Harun, tolong tangan gua gak kuat nih. Akhirnya mereka menang karena ada pengakuan dari seorang Musa, hamba Tuhan besar, betul? Yang kedua, Daud juga pernah menjerit waktu ditinggalkan Tuhan. Ayub apalagi, dia pernah menangis, dia merasa saudara-saudaranya, sahabatnya meninggalkan dia. Siapa lagi? Kita buka 2 Timotius 4 ayat 14. Ini seorang rasul yang dipakai luar biasa. Hampir lebih daripada setengah perjanjian baru ditulis oleh seorang rasul yang bernama Paulus. Coba kita lihat. 2 Timotius 4 ayat 14. Alexander, tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalas menurut perbuatannya. Ini curhat daripada Paulus. Paulus mengakui aku itu tersakiti. Maka dikatakan tadi apa? Telah berbuat banyak ya. Paulus sedih, Paulus kecewa, Paulus sakit hati. Tapi mana buktinya bahwa dia bisa menghadapi semuanya kesakitannya itu? Very simple. Dia bilang Tuhan yang membalas semuanya. Waktu bukan kita lagi yang ngotot untuk membalas kejahatan orang. Itu artinya kita sudah lepas daripada kesakitan. Seorang daripada Yabes, dia tidak mau membalas. Dia sudah lepaskan pengampunan. Dia sudah lepaskan hak membalas ya. Makanya akibatnya dia bisa bebas dari kesakitan. Dan waktu engkau di tempat ini masih menyimpan kepahitan, geram dan seterusnya, tidak akan pernah membuat kita bisa menang menghadapi masalah ini ya. Nah, pertanyaan terakhir sekarang, kenapa Yabes begitu pede dalam doanya? Karena dia kenal siapa Allahnya. Yang kedua, karena dia lakukan apa yang menjadi bagiannya. Nah, waktu kita melakukan bagian kita, maka bagian Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Yaitu apa? Hidup yang berkelimpahan. Tapi waktu kita tahu tapi nggak melakukan bagian kita, apa yang terjadi? Bagian iblis yang terjadi. Buka Yohanes 10 ayat 10a. Tergenaplah rencana iblis ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kita kehilangan segala-galanya. Karena apa? Kita tidak meresponi dengan benar. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kita nggak melakukannya. Jadi pesan Tuhan pada hari ini, yuk kita belajar daripada pribadi Yabes ya.
Dikatakan Tuhan mau setiap kita diperluas daerahnya, ya, menjadi saksi Kristus dari mulai Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Ini bukan hanya sekedar bersaksi di mimbar, tapi Tuhan perluas daerah kita, Tuhan perluas kapasitas kita, Tuhan perluas pelayanan kita, Tuhan perluas tanggung jawab kepada kita. Ini tidak main-main. Kuncinya bagaimana? Yuk kejar keintiman dengan Tuhan supaya kita bisa mengerti tentang kemampuan daripada Allah kita, kapasitas Allah kita. Kita bisa pegang janjinya. Maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang maksimalis dalam Tuhan. Doa maksimalis adalah doa Yabes. Tapi banyak orang-orang Kristen seperti murid-murid yang berkata, engkau tidak peduli Tuhan, kami mau binasa. No, itu bukan respon yang benar. Ingat, waktu kita responnya salah, bagian iblis akan masuk, mencuri, mengambil, membinasakan. Makanya kita akan hancur. Tapi waktu kita meresponi dengan caranya Tuhan, maksimalis dalam Tuhan, memegang janji Tuhan, ya. Dan juga tadi dikatakan kesakitan tidak akan menimpa kita lagi. Artinya apa? Sudah ada pemberesan. Akui kita punya kelemahan, akui kita terluka, it's okay. Tapi adakan pemberesan melalui apa? Kita lepaskan hak pembalasan kepada Tuhan. Nah, hari-hari ini Tuhan mencari Yabes-Yabes di akhir zaman. Tuhan mencari Daud-Daud di akhir zaman. Tuhan mencari Abraham di akhir zaman. Tuhan mencari Musa di akhir zaman. Siapa mereka? Sahabat-sahabat Allah. Waktu kita mau ambil bagian pada saat ini, kasihkan ke Tuhan. Ambil keputusan, katakan Tuhan, kalau Yabes saja yang beban namanya begitu mengerikan, dari mulai kecil sudah terbeban, tapi dia bisa bertahan, bahkan dia bisa menang. Kami pun Bapak sebagai anak-anak Tuhan, kami mau Bapak untuk kami bisa mengalami seperti Yabes, menggoncangkan surga melalui doa-doa, melalui ibadah, melalui pelayanan kami, melalui kehidupan kami. Tuhan memberkati. Kita berdoa ya, semua diberkati. Saya percaya semua kita diberkati karena anugerah Tuhan ya. Kita akan tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, Allah kami yang luar biasa, Roh Kudus kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Siapa kami Tuhan? Kalau sampai hari ini kami masih ada semuanya karena Tuhan. Ya Allah kami pegang janji-Mu Bapak. Engkau memperluas kapasitas kami, kemampuan kami, tanggung jawab kami. Dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam apapun Bapak. Karena Engkau tidak pernah menjanjikan kami menjadi pribadi yang minimalis. Engkau menjadikan kami menjadi pribadi yang maksimalis semua. Bapak, kami belajar daripada pribadi-pribadi di Alkitab. Terutama hari ini kami belajar tentang Yabes. Dia dengan beban yang sangat berat. Dari mulai kecil namanya sudah dikatakan dilahirkan dengan kesakitan oleh seorang ibu. Tapi tidak membuat dia kecewa, marah atau geram atau membalas dendam. Tapi yang ada dia bisa semakin melekat pada Tuhan. Respon yang benar ini yang membuat dia akhirnya bisa menggoncangkan surga dengan doa-doanya yang luar biasa. Kami mau meresponi Bapak, kami mau belajar Bapak, kami mau praktekkan juga. Kalau Yabes bisa, kami juga bisa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Berkati untuk juga GBI CK7, GBI PRJ cabang CK7 Bapak, berkati juga Pastor Yanto, berkati juga untuk Ibu Olivia, berkati seluruh keluarga, berkati juga untuk seluruh jemaat. Dan melalui hidup kami, melalui pelayanan kami, melalui usaha kami, melalui bisnis kami, melalui pekerjaan kami, biar hanya Tuhan saja dipermuliakan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak, terima kasih kami boleh memiliki kesempatan memasuki perjamuan kudus ini Bapak. Setiap kali kami memasuki perjamuan kudus, kami diingatkan akan kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Bapak, terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mau dosa kami ditebus, padahal Yesus tidak bersalah. Tetapi Yesus mau menebus dosa kami, kesalahan kami, bahkan penyakit kami. Dia mau tebus dengan jalan disalibkan di atas Golgota. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Siapakah kami ini? Kami adalah
umat yang berdosa Bapa sebelum mengenal Engkau. Tetapi Engkau begitu baik. Engkau rela menanggung dosa kami di atas kayu salib. Engkau sudah membayarnya semuanya Bapa, sehingga kami boleh beroleh kehidupan kembali Bapa. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang luar biasa dengan penderitaan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami menerima perjamuan kudus ini, sesuai dengan firman Tuhan, kami perlu introspeksi diri kami sendiri. Bila kami kedapatan masih berdosa, masih melakukan kesalahan di hadapan Engkau, ampunilah kami Bapa. Ampunilah kami Bapa. Ampunilah kami Tuhan, supaya kami diizinkan masuk di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji senantiasa firman-Mu. Haleluya. Amin. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan memakan perjamuan kudus ini. Demikian juga bagi mereka yang belum percaya, diharapkan jangan makan perjamuan kudus ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, hingga saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang ditemataikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya saudara semua diberkati. Biarlah jangan ada satupun yang tidak mengucap syukur untuk pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kuraba shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Oraba shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu. Kami percaya pengurapan yang kau berikan saat ini turun di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan kasih mula-mula. Kasih mula-mula. Terima. 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 Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oleh darah-Mu kami diselamatkan. Oleh darah-Mu kami diperdamaikan, sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sekarang tiba saatnya Engkau akan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah kepada semua suami yang mengangkat tangannya di hadapan-Mu. Berkati mereka Bapa. Jadikanlah mereka yang mengangkat tangannya nabi, raja, dan imam di dalam keluarga mereka. Berkati kesehatan mereka, berkati usaha mereka, apa yang mereka kerjakan senantiasa berhasil Bapa. Terima kasih Bapa. Sekarang para istri-istri, ibu rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah para ibu-ibu yang mengangkat tangannya di hadapan-Mu. Berkati mereka berlimpah-limpah. Jadikanlah mereka tiang doa dan penolong buat suami dan keluarganya Tuhan. Jadikanlah mereka anggur yang manis di tengah-tengah keluarga. Berkati mereka alat kandungannya. Berkati mereka Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. Terima kasih roh hikmat untuk mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Curahkan kepada mereka ini Tuhan. Terima kasih. Sekarang para anak-anak muda, generasi penerus, generasi Yeremia, silakan mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Dan juga para single parents, raise up your hand, please. Bapak, terima kasih untuk generasi penerus ini Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah. Jadikan mereka kepala, bukan ekor Bapak. Terima kasih. Kekudusan ada di hidupnya. Berikan roh hikmat untuk takut kepada Tuhan ada di dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih. Mereka yang belum menikah, Kau carikan pasangan yang sepadan Bapak. Mereka yang single parents, peluklah mereka dengan kasih-Mu, kasih agape-Mu, memeluk mereka, menuntun mereka jalan di dalam kebenaran firman-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Sekali lagi, semua jemaat angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus.
Kami percaya dan berkata dengan iman, seluruh keluarga diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, yang sakit sudah Kau sembuhkan, yang berbeban berat sudah memperoleh jawaban doa, yang terikat sudah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terpuji senantiasa nama Yesus. Amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Indri Pardede yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 pada pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong. Ibadah Raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Patron Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak Bahasa Inggris dan ibadah anak Bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 12 Maret 2022 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Julian Chong. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7 BCA cabang Tamrin dengan nomor akaun 206 333 8 222 atas nama GBI PRJ. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumuk-lumukmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan dari Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung kita dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan mencukupkan setiap apa yang kita butuhkan. Berikut kami sampaikan rekening bank khusus untuk persembahan buah sulung di awal tahun sesuai dengan cabang Bapak Ibu tercatat sebagai pengerja atau jemaat. Untuk memperlengkapi jemaat dengan kebenaran firman Tuhan, maka unit pengajaran CK7 menyelenggarakan program Bible Study dengan format yang baru atau berbeda dari sebelumnya. Selain mengupas firman Tuhan secara berurutan, kami juga berusaha menyampaikannya secara praktis dan aplikatif. Dan di dalam Bible Study yang akan datang, kita juga akan ada pujian penyembahan sehingga kita bisa merasakan hadirat dan jamahan Tuhan sebelum kita memulai pengupasan firman Tuhan. Program Bible Study ini diadakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kecuali hari Minggu dan hari libur nasional ditiadakan, yang diadakan setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat dimulai dari hari Senin 4 April 2022 via YouTube channel GBI PRJ CK7. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih detail dan lebih dalam lagi, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu. Mari bergabung dalam program yang akan memberkati kita setiap malamnya. Rasakan jamahan Tuhan dan nikmati firman-Nya agar kita semakin diberkati
dalam seluruh aspek hidup kita dan tentunya semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan firman Tuhan. Sehubungan dengan semakin meningkatnya penyebaran pandemik COVID-19 varian Omicron, maka demi kebaikan serta kesehatan pengerja dan jemaat, maka untuk sementara waktu, ibadah raya on-site ditiadakan dan pengerja serta jemaat dapat beribadah secara live streaming pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 melalui YouTube channel GBI PRJ CK7. Pemberitahuan perkembangan ibadah on-site akan kami umumkan lebih lanjut di news ibadah online, apps GBI PRJ CK7, website www.gbiprj.org, serta social media dari masing-masing cabang di bawah CK7. Don't be like the people of this world, but let God change the way you think. Jangan seperti orang-orang dunia ini, tetapi biarkan Tuhan mengubah cara berpikir Anda. Itulah firman Tuhan dalam Roma 12 ayatnya yang ke-2a dalam versi Contemporary English Version. Transform mind, itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita semuanya di tahun paradigma yang baru ini. Dan memasuki bulan ketiga, nantikan apa yang menjadi pesan Tuhan melalui Pastor Message sebagai penuntun kita memasuki bulan yang baru. Mari bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool yang berada di bawah naungan CK7. Pada hari Jumat 11 Maret 2022 pada pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Dan pada hari Sabtu 12 Maret 2022 pada pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar. Unit pelayanan Jemaat CK7 kembali akan mengadakan penyerahan anak CK7 secara online via Zoom. Pendaftaran dibuka mulai hari Minggu 27 Februari 2022 pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan penyerahan anak diadakan pada hari Sabtu 19 Maret 2022 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang akan melakukan penyerahan anak, harap dapat segera mendaftarkan diri secara online melalui www.gbiprj.org. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan yang hadir maupun yang beribadah melalui live streaming. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Karena kita percaya maka akan terjadi dalam kehidupan kita. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari jemaat Tuhan kita akan berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur atas kebesaran dan kedaulatan-Mu atas bangsa kami Indonesia. Kami percaya Engkau mempunyai rancangan yang besar dan ajaib atas bangsa kami. Kami perkatakan krisis ekonomi dan virus corona dan varian barunya dijauhkan atas Indonesia. Engkau Allah yang akan membalikan keadaan menjadi revival yang besar. Penuaian dan pertobatan yang besar terjadi atas negeri kami. Roh Kudus yang dahsyat dicurahkan. Lawatan demi lawatan terjadi atas jiwa-jiwa dan api Pentakosta menyala dimulai dari Indonesia. Dan kesatuan gereja-gereja terjadi di Indonesia. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Serta seluruh jajaran pemerintahannya. Diberi hikmat untuk mengambil setiap keputusan dan memimpin bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan keluarga hamba-Mu berlimpah-limpah dan terus dipakai Tuhan dengan dahsyat.
Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga dan penggembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan Yesus memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarganya. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak dan memiliki karakter Kristus. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu berlimpah-limpah. Kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Generasi yang radikal, yang penuh dengan Roh Kudus, cinta mati-matian akan Kristus dan dipakai Tuhan dengan dahsyat untuk menyelesaikan amanat agung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan mari para jemaat Tuhan, angkat tangan kita akan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya Bapak Gembala CK7. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. God bless you all. Shalom semuanya. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Secara umum, arti dari paradigma adalah sebuah cara orang memandang sesuatu. Paradigma yang dimiliki seseorang mempunyai peranan penting untuk menentukan bagaimana ia bersikap kepada kejadian yang dialami dan meresponi hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Saat kita mendengar mengenai paradigma yang baru, tentu kita berpikir, jika ada paradigma yang baru, pasti ada paradigma yang lama. Mari kita bandingkan keduanya. Perbedaan pertama adalah paradigma lama adalah hasil kejatuhan manusia di dalam dosa. Sedangkan paradigma baru ada proses manusia menerima karya salib Kristus di kayu salib. Perbedaan kedua, paradigma lama berasal dari dunia. Sedangkan paradigma baru berasal dari Bapa di sorga. Perbedaan yang ketiga, manusia yang memakai paradigma lama berpandangan semua untuk diri sendiri. Sedangkan orang percaya yang memakai paradigma yang baru mempunyai fokus untuk menyenangkan Tuhan. Perbedaan yang keempat, tujuan dari manusia yang memakai paradigma lama hanya semata-mata ingin dihormati dunia. Di sisi lain, orang percaya yang memakai pandangan yang baru mempunyai tujuan untuk membawa penghormatan hanya kepada Tuhan. Perbedaan yang terakhir, manusia yang memakai paradigma lama melakukan hal-hal baik hanya supaya tidak masuk neraka dan takut tidak diberkati. Di sisi lain, orang yang percaya yang memakai paradigma baru mempunyai motivasi untuk berbuat baik karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan dan melakukannya dengan sukacita karena mereka mengasihi Tuhan. Jadi, setelah kita mengetahui perbandingan antara paradigma lama dengan paradigma baru di dalam Tuhan, tentu kita ingin hidup di dalam paradigma baru. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dalam paradigma yang baru di dalam Tuhan? Yuk kita lihat contoh dari seorang bernama Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang hidup di kota Yeriko, di mana pada zaman itu pemungut cukai dipandang hina karena dianggap melakukan pemerasan. Namun suatu kali, saat mendengar Yesus datang ke kotanya, dia memanjat sebuah pohon supaya bisa melihat Yesus. Perjumpaan dengan Yesus terjadi saat itu. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, paradigmanya berubah. Tukang peras ini seketika menjadi murah hati. Saat itu juga dia berkata bahwa setengah harta miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Dan jika ada yang pernah diperasnya, akan dikembalikan 4 kali lipat. Perubahan paradigma hanya bisa terjadi saat kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Dia? Pertama, tentu kita harus mengalami kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Waktu kita mengakui dosa-dosa kita, menerima karya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk setiap kita, kemudian mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, dikatakan bahwa kita mengalami satu proses kelahiran baru yang supranatural. Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang percaya
dan menerima Tuhan Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di samping itu, Tuhan Yesus mengatakan sebelum dia naik ke sorga bahwa kita tidak ditinggalkannya sendiri. Dia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, kini ada bersama dengan kita. Bahkan sesuai dengan yang disampaikan oleh gembala pembina kita Pak Niko, bahwa kita sedang dalam masa Pentakosta yang ketiga, di mana Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat yang akan membangkitkan generasi Yeremia yang mencintai Tuhan Yesus dan menghasilkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Roh Kuduslah yang akan memberikan kuasa kepada setiap kita untuk mengalami perubahan paradigma. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah dalam pembaharuan budi sehingga kita dapat mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah paradigma yang baru itu. Namun, selain kita mengalami perubahan paradigma karena menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, kita juga perlu berusaha untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hal penting yang harus kita ingat adalah kita hidup di dunia ini hanya sementara. Firman Tuhan katakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Biarlah kita fokus kepada kekekalan dan hidup selalu untuk melakukan kehendak Allah. Satu lagi, kita mengalami perubahan paradigma saat kita membaca firman Tuhan atau Alkitab. Membaca Alkitab dengan tekun akan merubah cara pandang kita menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Karena di dalam Alkitablah dituliskan semua kehendak Allah bagi setiap kita. Nah, karena kita sudah lahir baru, sudah menerima Roh Kudus dan kuasanya yang dahsyat di masa Pentakosta ketiga ini, yang perlu kita lakukan supaya memiliki paradigma yang baru ialah, yang pertama, hidup tidak serupa dengan dunia ini. Yang kedua, tekun membaca dan mempelajari Alkitab. Dan yang ketiga, ikuti tuntunan Roh Kudus setiap hari. Mari kita hidup dalam paradigma yang baru dengan sukacita karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi setiap kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.